Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang sama-sama kita sudah ketahui semuanya, warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Qur'an dengan tartil atau dengan bacaan yang benar. Lalu kemudian pasti timbul pertanyaan. Kalau kita sudah diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, pasti timbul pertanyaan. Yang benar itu seperti apa, Ustadz? Ya. Nah, ini kelebihan atau keutamaan dari agama Islam. Di agama Islam ini ada yang namanya sanad. Ya, mungkin sebagian sudah familiar dengan kalimat sanad. Ya. Sanad itu ya, mata rantai keilmuan, Pak, yang menyambungkan kita sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, beliau berkata, sanad itu bagian dari agama kita. Kalau tidak ada sanad, ya, laulal isnad, kalau sanad ini tidak ada di dalam agama Islam, laqala man syaa ma syaa, maka orang akan seenaknya aja ngomong sesuai dengan keinginannya sendiri. Ya. Kalau nggak ada sanad, orang akan bebas berpendapat tanpa adanya patokan. Baik. Kemudian ditambahkan lagi oleh Ibnu Sirin. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka kalian harus perhatikan dari siapa kalian mengambil agama ini. Gitu ya. Jadi saya mengikuti kebiasaan ulama-ulama, mengikuti kebiasaan guru-guru kita. Sebelum mengaji itu kita, khususnya Al-Quran atau hadis, biasanya kita memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri bukan untuk dikenal, tapi untuk diketahui dari mana belajarnya. Ya. Jadi alhamdulillah saya sendiri mungkin murid dari guru kita semua, Syekh Abdullah Asy-Syajarah, imam tetap di Masjid Al-Ikhlas, yang kebetulan hari ini sedang berhalangan untuk hadir. Kemudian saya juga banyak sanad kitab-kitab tajwid, alhamdulillah. Salah satunya dari Syekh Yahya Al-Ghautsani, ada juga dari Syekh Samir An-Nas, kemudian ada juga dari Syekh Salim Somlah, masyayikh di Darul Quran semuanya, alhamdulillah. Yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita coba perbaiki bareng-bareng. Kita coba mendekatkan diri kepada Allah, jalur apa? Jalur memperbaiki bacaan Quran. Bisa dibuka semuanya surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti saya baca dulu sampai full habis. Ya, kemudian kita ulang dari awal yang akan kita baca bersama-sama. Mohon untuk perhatikan mulut saya kalau kelihatan ya. Jauh ya. Karena ya mungkin yang mau mendekat silahkan. Karena salah satu faktor penting baca Quran itu kita bisa ngelihat mulut guru kita. Ya. Gitu. Ya silahkan yang mau maju-maju, ya enggak. Bismillahirrahmanirrahim.
wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Diulang lagi dari awal, kemudian saya ngaji, kemudian jamaah sekalian bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terdengar masih banyak salah di huruf ro. Ya. Jadi kalau udah sering belajar tahsin itu kuping sensitif, Pak. Kuping sensitif. Minimal kita sering dengar bacaan bagus, ketika dengar bacaan salah itu kita tahu salah, walaupun kita pun baca masih salah. Ya, minimal kita bisa bedain. Ya. Huruf ro ini banyak yang keliru. Kenapa? Ro dalam bahasa Arab itu bukan R. R di Indonesia, ya, kita kan kecil dilatihnya gimana? R. Kalau nggak gitu cadel, dicap cadel ya. Kalau nggak bisa begitu, dicap cadel. Sedangkan ro di dalam bahasa Arab itu cuman sekali getarannya. Sedangkan R di bahasa Indonesia itu getarannya berkali-kali. Jadi huruf ro itu mirip dengan lam. La, ro, bukan ro, la, ro. Nah, itu kalau sekali. Sedangkan di dalam basmalah itu ro-nya bertasydid. Ya. Para ulama mengatakan tasydid itu sama saja seperti dua huruf. Jadi ro. Ya. Berarti harusnya getarannya berapa kali? Cukup 2 kali. Jadi kalau banyak ro-nya tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ditahan. Lidahnya ini nahan di langit-langit atas. Ya. Kalau nggak ditahan getar kan lidah? Karena memang keluar suara, jadi otomatis getar. Makanya kita tahan di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Suara hidung. Rahim. Him, jangan him. Ya, kenapa? Karena him itu kan mad. Ya, mad itu tempat keluarnya di mana makhrajnya? Keluarnya dari al-jauf. Al-jauf itu rongga kosong.
mulai dari tenggorokan sampai mulut kita. Jadi bukan dari hidung. Kalau kita ngajinya Bismillahirrahmanirrahim, ya, keliru. Karena hidung itu makhraj tersendiri, ada tempatnya. Jadi harus dari suara mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wasyamsi wa duhaha. Catatan penting untuk huruf shin. Huruf shin itu bibir kita nggak perlu monyong. Wash, ya, biasa aja. Wash. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa nggak perlu monyong? Karena makhrajnya bukan di bibir. Shin itu makhrajnya di al-lisan, di lidah bagian tengah. Ya, jadi monyong atau tidaknya bibir kita itu nggak ngefek, nggak pengaruh sama sekali terhadap huruf shin. Wash biasa, ya. Wash, jangan wash. Wasyamsi wa duhaha. Masya Allah. Wal qamari idza talaha. Sedikit catatan di huruf lam, ya, karena entah kenapa kita itu cenderung untuk menebalkan huruf lam. La, wal, bukan wal. Nah, itu tebal kan? Bedanya ya, bisa ini ya, apa namanya, ngebedain. Wal qamari, wal tipis, ya. Wal, bukan wal qamari. Ya. Kenapa? Karena setelahnya huruf qaf. Ini hal biasa. Karena qaf itu tebal, ya. Saking kuatnya huruf tebal ini biasanya kasih efek ke samping kanan kirinya, ya. Yang harusnya tipis ke bawah-bawah jadi tebal juga. Ya itu karena apa namanya, saking kuatnya huruf tebal. Ya, jadi harus kita pisahkan dan harus kita berikan haknya masing-masing. Kita berikan porsinya masing-masing. Makanya kan kita kalau ditanya apa sih tajwid itu? Ya, kita ditanya subuh ini tadi belajar apa? Oh tadi belajar tajwid. Nah tajwid itu apa? Kalau ditanya tajwid itu apa? Ya tajwid. Ya, tajwid itu apa? Kata Imam Jazari, tajwid itu i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Tajwid itu di saat kita memberikan setiap huruf haknya masing-masing. Ya. Huruf tipis kita kasih haknya tipis. Huruf ini makhrajnya ada di al-lisan, kita kasih benar haknya, makhrajnya di al-lisan, jangan kita pindahin makhrajnya. Nah, seperti itu. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Masya Allah. Wal-laili idza yaghshaha. Huruf gha di mana makhrajnya? Ada yang tahu? Ghain di tenggorokan. Tenggorokan ini dibagi menjadi 3. Ada aqsal halq, wasatul halq, adnal halq. Tenggorokan yang paling jauh, yang di tengah, kemudian yang paling dekat. Nah, kalau ghain ini makhrajnya di adnal halq, tenggorokan yang paling atas atau paling dekat. Makhrajnya sama dengan huruf kha. Kha dan gha itu makhrajnya sama. Tempat keluarnya sama. Kemudian kalau dia sukun,
Kalau dia sukun nggak berhenti otomatis, Pak. Bukan bukan G. Ghain itu bukan G. Bukan G dalam bahasa Indonesia. Jadi yaghshaha, yagh berjalan dia. Bukan yaghshaha. Ya. Wallaili idza yaghshaha, was-samaa'i wa ma banaha, was-samaa'i wa ma banaha. Baik. Was-sama, mat apa? Mat wajib. Ada yang bilang jais? Nah, mungkin ada yang mau disampaikan. Agak lupa tadi di awal harusnya. Di sini sudah tahu semuanya apa hukum mempelajari tajwid. Ya, mungkin sebagian masih bertanya-tanya, kenapa saya duduk di sini? Karena terpaksa atau udah terlanjur duduk. Jadi hukum mempelajari tajwid itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Ya, jadi hukumnya ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Bagaimana kok ada dua hukumnya? Hukum membaca Al-Quran, mengetahui tajwid yang benar untuk membaca Al-Quran itu fardu ain. Harus setiap muslim mengetahui tajwid, mengetahui cara baca Al-Quran dengan benar. Wajib. Kemudian apa yang fardu kifayah? Fardu kifayah itu mengetahui detail-detail ilmu tajwid. Kayak tadi misalnya ditanya was-samaa'i wa ma banaha. Ditanya ini mat apa? Saya nggak tahu Ustaz. Pokoknya saya tahu itu bacanya 5 harokat. Nah, itu dia sudah menjalankan yang wajibnya. Ya, nggak apa-apa, nggak tahu. Saya nggak tahu Ustaz. Pokoknya yang bentuknya itu bacanya pasti 5 harokat. Saya tahu bacanya, tapi saya nggak tahu namanya. Nah, itu dia sudah menjalankan yang wajib. Jadi harus tahu. Misalnya nun mati ketemu fa, apa itu namanya? Wah, nggak tahu Ustaz. Tapi itu bacanya dengung. Ya. Itu saya tahu bacanya, tapi saya nggak tahu namanya. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting harus tahu cara bacanya yang benar. Baik, kita lanjut lagi. Wal ardi wa ma tahaha. Tahaha. Nah, dibedakan. Haha. Hak kecil dan hak besar. Hak kecil makhrajnya ada di mana? Tenggorokan bawah atau tenggorokan tengah? Tenggorokan tengah. Jadi kalau hak besar ada di tenggorokan bawah. Ha, ha, gitu ya. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa naffa, bukan wa nafsiu. Ya. Sebagian ada yang sulit
melafalkan huruf fa. Nggak apa-apa. Itu sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan. Kenapa? Karena banyak sekali teman saya yang orang Sunda yang bacaannya lebih fasih dari saya. Ya kan? Jadi bukan alasan kan? Mereka aja bisa. Kenapa? Ada pernah satu murid yang dia kesulitan baca huruf fa, yang kemudian alhamdulillah atas izin Allah akhirnya berhasil. Ternyata poinnya satu, dia tidak tahu di mana makhraj huruf tersebut. Ya, karena sering dengar aja. Sering dengarnya begitu, jadi wanafsiu, bukan wanafsiu. Gitu ya. Setelah diberitahu, ya, fa itu makhrajnya di mana? Di asyafatan, di bibir. Ya. Yang keliru itu kalau bibir ketemu bibir, wanaf ketutup mulut, udara nggak keluar. Sedangkan makhraj fa itu bibir atas, wanaf bibir atas bertemu dengan gigi bawah, salah kebalik. Gigi atas ketemu dengan bibir bawah. Wanaf. Kemudian bibir ini dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian yang kering, yang kalau kita senyum itu orang bisa lihat. Ini bibir bagian kering, sama bibir bagian basah. Ya. Yang kalau kita senyum itu orang nggak bisa lihat. Gitu ya. Jadi gigi atas ketemu dengan bibir bagian basah atau bagian dalam. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Banyak pahalanya dia. Ya, jadi gigi atas bertemu dengan bibir bagian dalam. Bukan bibir bagian luar. Wanaf, ya. Bagian dalam. Fa. Balik lagi. Wa nafsin wa ma sawwaha. Nah, ini menarik. Ada dua waw, dua-duanya bertasydid. Benar nggak? Kadang beda mushaf, beda tulisan. Ya. Dua-duanya bertasydid, tapi dua-duanya cara bacanya beda. Yang pertama dan yang kedua cara bacanya beda. Ya. Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa? Karena penyebab bertasydidnya beda. Kalau yang pertama diberi tanda bertasydid itu karena sebelumnya apa? Kasratain, tanwin. Ya, jadi hukumnya ini apa? Idgham bi gunnah, ada dengung. Wa nafsin ya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Yang kedua tanpa dengung. Ya, jadi jangan keliru. Jangan kebalik malah. Wa nafsin wa ma sawwaha. Atau dua-duanya tanpa dengung. Wa nafsin wa ma sawwaha. Atau dua-duanya berdengung malah. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ya, jadi yang pertama itu dengung, yang kedua tanpa dengung. Wa nafsin wa ma sawwaha. فألهمها فجورها وتقواها. Nah, ini dalam ilmu tajwid ada bab khusus yang membahas tentang itmamul harakat. Bagaimana
kita supaya untuk menyempurnakan harokat. Ya. Fa'alhamaha itu kan fathah semua tuh kan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jadi harus seimbang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Di situ keindahan Al-Qur'an terasa walaupun suara kita nggak indah. Benar. Tajwid itu, cara baca yang benar itu memperindah Al-Qur'an walaupun suara kita nggak indah. Kata Imam Jazari ya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Kata beliau, tajwid atau cara baca yang benar itu perhiasannya Al-Qur'an. Coba aja cari semua orang yang suaranya paling bagus tapi tanpa tajwid ngajinya, nggak enak didengar. Ya. Sebaliknya, cari orang yang bacanya bagus, walaupun suaranya nggak bagus, tetap enak didengar. Suaranya datar biasa aja, tetap enak didengar karena yaitu perhiasan Al-Quran itu adalah tajwid, gitu ya. Jadi ini yang harus kita pahami, jangan kebalik ya. Kita fokus belajar nada-nada, kemudian tajwid ditinggalkan, gitu kan, kebalik ya. Baik, lanjut lagi. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Za. Ya. Masih terdengar qad aflaha man zakkaha. Ya, Betawi banget ya. Qad aflaha man zakkaha. Masya Allah, Masya Allah. Wa qad khaba man dassaha. Nah, ini kalau ada yang merhatikan itu tadi kan ada ikhfa. Man dassaha. Di ayat sebelumnya juga ada ikhfa. Man zakkaha. Ada yang ngeh, ada perbedaan dari bunyi suaranya. Coba saya ulang lagi, perhatiin baik-baik. Man zakkaha. Didengerin aja, diperhatiin baik-baik. Bunyi dari ikhfanya. Man zakkaha. Itu satu. Man dassaha. Ada yang bisa bedain? Man zakkaha. Man dassaha. Ada bedanya nggak? Sedikit atau sedikit banyak pasti ada bedanya. Kenapa? Nah, ini kaidah penting. Kaidah penting yang bisa dipraktekkan di setiap ikhfa. Apa? Ikhfa itu bukan asal dengung. Nah, ini penting. Kaidah penting. Ikhfa itu bukan asal dengung. Bukan asal ang, bukan. Tapi bunyi ikhfa ditentukan oleh huruf setelah nun mati atau tanwin. Ya, ini kaidah penting nih. Bunyi ikhfa
ditentukan oleh huruf setelah nun mati atau tanwin. Ya. Nun mati setelahnya qaf. Angqa. Ya. Angqa. Ya, bukan angqa. Ya kan? Beda kan? Kalau nun mati setelahnya dal, anda, angqa. Beda ya? Jadi bunyi ikhfa ditentukan tergantung huruf setelah nun mati atau tanwin. Makanya di sini kan qad aflaha man zakkaha. Kenapa bisa beda? Karena di saat kita melafalkan bunyi dengung, ya, di saat kita mengeluarkan bunyi dengung, itu mulut kita udah siap di makhraj huruf setelahnya. Gitu ya. Itu kenapa penyebabnya bunyinya beda-beda. Jadi di saat dengung kita bunyikan, itu kita sudah berada di makhraj huruf setelahnya. Maza. Nah, perhatiin. Maza. Jadi saat dengung itu bunyi, kita udah siap di huruf za. Sama. Angqa. Angqa. Angka. Ya. Sama. Mada. Madassaha. Gitu ya. Jadi ini penting mengenai ikhfa. Baik, kita lanjut lagi. Kadzabat Thamud biṭagwaha. Kadzabat, ya. Taknya kita selesaikan dulu. Ya, ini memang challenging, cukup menantang. Kenapa? Tak sukun setelahnya tha. Ya. Kadzabat Thamud. Jadi taknya kita selesaikan dulu. Kadzabat Thamud biṭagwaha. Masih sebagian kadzabat Thamud. Ya, sebagian masih ada yang mengidghamkan. Ya. Kalau riwayat kita nggak boleh, ada riwayat lain. Kadzabat Thamud. Riwayatnya Imam Susi. Ya, itu mengidghamkan. Tapi kalau riwayat kita, apa riwayat kita? Riwayat Hafs. Ya, jangan sampai nggak tahu. Itu riwayat bacaan kita. Jadi kalau orang nanya, ya, orang nanya ke jamaah Masjid Al-Ikhlas tahu jawabannya. Kita orang Indonesia itu baca Qur'annya riwayat apa? Riwayat Hafs an Asim. Riwayat Hafs, imamnya Imam Hafs. Imam Hafs punya guru namanya Imam Asim. Nah, makanya nama riwayatnya riwayat Hafs an Asim. Hafs dari Asim. Gitu ya. Yang biasa kita baca ini riwayat Hafs an Asim. Gitu ya. Lanjut lagi. Idzim ba'atha ashqaha. Masya Allah. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Masya Allah, luar biasa bagus. Cuman ada sedikit di huruf ta. Faqala lahum Rasulullahi naqatallah wa suqiyaha. Kenapa? PR-nya banyak yang tebel baca taknya. Karena setelahnya lafzul jalalah. Lafzul jalalahnya dibacanya tebel. Sehingga dia terpengaruh oleh temannya yang tebel. Maka kita harus menghilangkan pengaruh itu. Ya,
Jangan sampai dia ikut-ikutan tebel, kehilangan jati dirinya. Naqata, bukan naqatallah, tapi dibacanya tetap tipis. Naqatallah, naqata, ta. Gitu. Ulang lagi. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ما شاء الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ما شاء الله ولا يخاف عقباها. Masya Allah, luar biasa. Secara garis besar, alhamdulillah sudah lumayan bagus semuanya. Tinggal detail-detailnya aja yang perlu diperbaiki. Mungkin ada yang mau baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. Nah, di sini wa jangan wal, wa dan lamnya tipis. Wal, bukan wal ard. Ya, coba. Wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Masya Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Cukup insyaallah. Kadzabat Tsamud bi taqwaha idzim ba'atha ashqaha. Idzim ba'atha ashqaha. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Secara garis besar udah lumayan bagus. Cuman ada satu PR-nya Pak Haji Andis. Bacaannya masih banyak kemasukan suara hidung. Gimana cara ngetesnya? Kita tutup hidung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakai hidung itu nggak bisa keluar itu suara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Itu untuk latihan sendiri nanti di rumah. Jadi cara ngetesnya gitu, supaya tahu bacaan kita ini banyak suara hidungnya atau enggak, itu sambil ditutup. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak ada yang baca, cuma pertanyaannya. Oh, silakan. Tadi kan dikatakan bahwa hukum dari tajwid itu adalah ada dua. Yang pertama adalah fardu dan yang kedua fardu kifayah. Nah, yang sering saya baca ini karena saya kurang begitu paham, saya belum pernah belajar tafsir tapi tahun 92. Mungkin agak lupa karena jangan dipakai saja. Sehingga saya menganggap karena para sahabat juga ada bertajwid seperti sekarang, karena kita itu kan belakangan setelah para sahabat soleh saja. Jadi saya berpedoman bahwa baca itu mungkin fardu ainnya. Boleh kan saja? Coba saya baca beberapa ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha Yaghshaha sya wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan wa nafsin wa nafsin ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد aflaha قد أفلح qad ada qalqalahnya Ustaz ya. Qad aflaha قد أفلح قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها lanjut. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها عقباها ولا يخاف عقباها. Masya Allah, Masya Allah. Sedikit menjawab kan tadi ada pertanyaan. Ya, qalqalah sughra, qalqalah yang kecil itu seakan-akan memang apa ya? Ya karena dia kecil, ya, jadi terkesan mudah dilupakan, gitu ya. Justru kita harus mengingat yang kecil-kecil, gitu ya. Karena yang besar nggak perlu diingat, udah pasti ini ya. Jadi itu Ustadz tadi ada masukan untuk bacaannya, diperhatikan qalqalah. Tadi di ayat qad aflaha man zakkaha. Tadi di ayat juga wasuqayaha. Ada juga di tadi wala yakhafu uqbaha. Ya gitu. Untuk berkaitan dengan pertanyaan tadi antum, betul sekali bahwasanya ilmu tajwid yang fardu kifayah ya, yang ikhfa ini mat jaiz, ini namanya mat lazim, ini namanya mat mukhaffaf kilmi ya. Itu semuanya datang belakangan, betul. Jadi ilmu itu datangnya belakangan ya. Ilmu secara kaidah. Tapi ilmu secara praktek udah ada dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu. Jadi dari mulai Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, beginilah cara bacanya.
Karena ini yang harus kita banggakan di dalam agama Islam. Cuman Islamlah yang memiliki konsep sanad. Sehingga apa yang disampaikan Jibril kepada Rasul SAW itu juga yang sedang kita baca sekarang. Ya. Kalau nggak ada sanad, ya kita nggak tahu cara bacanya Rasul kayak gimana. Nah, gitu. Jadi betul untuk ilmu tajwid secara kaidah itu datangnya belakangan. Ulama-ulama kita yang nulis, bukan Rasul, bukan sahabat. Tetapi ilmu tajwid secara praktek, ya, itu sudah ada dari semenjak Jibril mentalaqikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam. Silakan. Masya Allah. Mungkin cukup Pak. Bisa di selanjutnya yang mau baca. Bisa dilanjutkan. Nah, Masya Allah di sini ada pelajaran penting. Ini salah satu keuntungannya kita ngaji bareng-bareng. Kenapa? Iya bisa jadi catatan itu datang dari orang lain. Ya. Jadi tadi ada catatan mengenai huruf lam. Huruf lam itu bukan termasuk huruf qalqalah. Cuman banyak dikolkolahkan oleh orang kita. Fa'alhamaha. Nah, itu qalqalah itu. Fa'alhamaha, tapi kita nggak sadar. Fa'alhamaha gitu ya. Jadi tidak dikolkolahkan. Silakan Pak, lanjut. وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Masya Allah. Mungkin dari sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha
طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Masya Allah, cukup mungkin bisa yang lain. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Masya Allah. Kita nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir. Jangan pasrah, jangan khawatir kalau dalam sekali belajar bacaan kita belum langsung benar. Ya, karena memang setelan mulut kita ini kan bukan setelan bahasa Arab ya. Jadi memang harus disetel ulang, gitu ya, untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kenapa? Kata Imam Jazari itu imam di dalam bidang qiraat, di dalam bidang tajwid. Beliau mengatakan, apa kata beliau? وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاضَةُ امْرِئٍ بِفَكِّهِ. Apa artinya? Enggak ada bedanya kita yang sedang belajar Al-Quran dengan orang yang tidak belajar Al-Quran, itu enggak ada bedanya. Apa yang membedakan? Ya, riyadatum ri'im bifakkihi. Nah, sampai beliau memberikan ibarat, ya, orang yang belajar Al-Quran itu dia seakan-akan sedang olahraga dengan rahangnya. Memang pegel. Apalagi kalau kita setoran sama syekh, itu luar biasa. Awal-awal saya memperbaiki bacaan, saya masuk pesantren nggak bisa ngaji, Pak. Bisa, cuman masih terbata-bata, belum lancar. Awal-awal perbaiki bacaan itu sampai apa ini? Pinggir-pinggir mulut ya. Itu apa? Lecet. Iya. Saking kan kalau sama syekh itu harus buka mulutnya. Ya. Nah itu kan setiap hari, gimana nggak lecet kan? Sampai gitu. Ya pegel-pegel pasti. Cuman memang insya Allah Allah kasih ganjaran yang sesuai. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kita. Insya Allah kita berlelah-lelah, bercapek-capek, olahraga ya. Mungkin udah jarang olahraga, setidaknya rahang kita olahraga. Gitu ya. Boleh silakan dilanjut lagi. Qad Masya Allah, cukup insya Allah. Mungkin ada dari belakang mungkin. Silakan Ustaz. Ya.
Saya takut kualat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Thamud biṭagwaha idh ba'atsa ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Cuman ada satu sedikit catatan, mungkin masukan. Ini juga banyak salah dipahami mengenai huruf kha. Huruf kha bukan kha, tapi kha. Ya. Ini namanya tajrih. Kha ini namanya tajrih. Tajrih itu mazmum kata Syekh. Tajrih itu kurang bagus. Pertama kurang bagus, kedua itu cenderung menyakiti tenggorokan kita. Ya. Jadi wala yakhafu. Ya, gitu. Wala yakhafu 'uqbaha. Terima kasih. Mungkin lanjut. Wah, luar biasa. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Cukup atau lagi? Kalau cukup mungkin sekiranya ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Ada yang mau bertanya seputar tajwid? Baik. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup dulu pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Saya Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Masya Allah. صدق الله العظيم.
Allahumma arhamna bil Qur'an. Kalau tidak ada mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan majelis ini bisa mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini, kegiatan ini, ngantuknya kita, lelahnya kita, pegelnya kita, semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Doa bersama-sama mungkin ya, Pak. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sedikit untuk doa tadi kan masih sebagian ada yang baca Allahumma dzakkirna minhuma apa? Minhuma nasina. Lebih bagus kita ganti menjadi minhuma nussina. Nah, ini nasihat dari almarhum guru kita Syekh Ali Jabir. Kenapa? Ada perbedaan makna di sini. Kalau kita baca Allahumma dzakkirna minhuma nasina, artinya apa? Ya Allah, ingatkanlah kami kepada Al-Qur'an minhuma nasina, yang mana Quran itu sudah kami lupakan secara sengaja. Kan terjadi ini ya, tanaqud, terjadi pertentangan makna kalimat pertama dengan kalimat kedua. Pertama kita minta doa, kita berdoa diminta untuk diingatkan terhadap Quran. Sedangkan perbuatannya Al-Quran ini lupanya kita sengaja. Ya, kita menyengaja melupakan Quran kemudian minta diingetin. Ya, nggak nyambung ya. Pertama nggak nyambung, kemudian yang kedua melupakan Quran itu dosa, nggak boleh. Jadi kita ganti kalimatnya supaya sedikit lebih beradab, sedikit ada feel-nya, rasanya pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat nusina. Kalau nusina ini kita lupanya nggak sengaja, Pak. Nusina maknanya nusina itu kita lupa, ya namanya manusia lupa, pasti lupa. Tapi lupanya lupa yang tidak disengaja. Ya, kan cocok ya? Ya Allah, saya tahu saya ini manusia, tukang lupa, maka tolong diingatkan. Ya, nyambung ya, jadi doanya nyambung. Kalau kita sengaja melupakan Quran, kemudian minta diingatkan. Ya, Allahumma dzakkirna, ya Allah ingatkanlah kami terhadap Quran apa? Minhuma nussina, terhadap apa-apa yang telah kami lupa secara tidak sengaja. Ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.